Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar matematika kesayangan kita, Mr. Blue 17. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, materi ini terdapat di kelas 10 ya, bab kedua setelah materi tentang nilai mutlak, gitu ya. Nah, langsung aja ya, kita akan bahas. Secara umum, pertidaksamaan rasional dan irasional itu kita akan mempelajari 3 subbab atau 3 submateri. Yang pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi ini materi pengantar yang sebenarnya. Jadi mau nggak mau kalian harus pahami dulu biar lebih mudah nantinya buat mempelajari tentang pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasionalnya pada submateri berikutnya. Nah, untuk rasional dan irasional tersendiri itu maknanya rasional itu kayak pecahan ya. Jadi bentuknya nanti aljabar tapi bentuknya pecahan gitu. Dan kalau irasional itu bentuknya akar gitu ya. Kalau kuadrat ya kuadrat gitu. Nah, sebenarnya persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ini sekilas atau sekilas lah ya, sudah kalian pelajari waktu SMP gitu ya, tapi memang belum terlalu dalam gitu. Nah, makanya kita akan coba mengulang lagi. Sekarang langsung saja ya. Pada video kali ini kita hanya akan membahas sekitar persamaan dan pertidaksamaan kuadratnya gitu. Nanti insya Allah untuk pertidaksamaan rasional dan irasionalnya kita akan bahas pada video berikutnya gitu ya. Oke, langsung saja. Kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sama halnya dengan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional dan irasional ini tugasnya adalah mencari nilai X atau variabel tertentu gitu yang ketika ditanyakan gitu kan, yang memenuhi soal atau memenuhi apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, jadi maka nanti untuk persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ini juga seperti itu. Gitu, kita mencari nilai X atau nilai variabel lain gitu ya. Bentuknya bisa Y, Z dan segala macam gitu. Ketika dioperasikan, nah itu kita akan dapat nilai X-nya gitu. Kalau persamaan bentuknya berarti nilai X-nya ya, nilai ajaknya gitu, karena kita tahu kalau bentuk persamaan berarti nilainya hanya 1 gitu. Kalau kuadrat di sini berarti 2 gitu kan. Tapi kalau pertidaksamaan bentuknya himpunan penyelesaian gitu ya. Itu pengantarnya. Nah, bentuk persamaan kuadrat itu sendiri adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. BU bentuk umum, bukan bentuk uang. Bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Kalau pertidaksamaan berarti ya tinggal tandanya saja, bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, gitu bebas. Jadi itu cirinya persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan ini tadi nanti nilai X-nya dapat gitu ya, berapa dengan berapa, karena biasanya kalau persamaan kuadrat nilai X-nya tuh 2 gitu, kecuali nanti bentuk persamaan kuadratnya kuadrat sempurna. Nanti kita akan pahami pas di contoh soalnya. Terus kalau pertidaksamaan bentuknya biasanya himpunan penyelesaian, jadi bentuknya banyak atau penyelesaiannya banyak, lebih dari 2 gitu, lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu. Oke, lanjut kita masuk contoh soalnya ya, langsung ya biar gampang. Misalkan ada sebuah persamaan kuadrat X kuadrat min berapa ya, 5X gitu ya, min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, ini contoh soalnya. X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, kita dipinta untuk mencari penyelesaian
atau kita mencari nilai X-nya berapa. Gitu ya. Kita disuruh mencari nilai X-nya berapa. Yang memenuhi ini ya, yang memenuhi ini. Jadi ketika disubstitusikan hasilnya sama dengan 0 gitu. Itu sekarang kita cari nilai X-nya atau nilai akar-akar yang biasa disebutnya ya. Cari nilai X-nya gitu ya. Gitu. Nanti pertanyaan modelnya macam-macam gitu. Tapi intinya ini. Intinya kalian mencari nilai X-nya. Gitu. Nah, untuk mencari ini ada 3 cara. Ada 3 cara ya. Ya, di sini ya. Cara yang pertama itu menggunakan pemfaktoran. Ya, ini biasanya yang paling sering dipakai nih. Pemfaktoran. Nah, cara yang kedua itu melengkapi kuadrat sempurna. Ya, nanti akan dijelaskan. Terus yang terakhir adalah dengan rumus ya, Biasanya disebutnya rumus ABC atau dikenal juga dengan rumus kecap ya, karena ABC itu ya. Terserah deh kalian mau nyebutnya mau kecap, mau saus, mau sirup gitu. Yang penting ABC gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 cara, yang itu 1 sama 3 saja. Sedangkan yang 2 kita tidak bahas. Ya, nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan saya akan bahas tersendiri tentang melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Jadi sepakati sekarang kita akan ngebahas tanpa faktoran dan rumus ABC-nya saja gitu ya. Nah, sekarang untuk soal yang tadi ya, soal yang ini nih kita akan bahas dulu dengan menggunakan cara pemfaktoran ya, cara pemfaktoran. Kita tulis ulang soalnya, X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Oke. Nah, cara pemfaktoran itu cara biasa ya, yang biasa kalian lakukan mungkin di SMP juga sudah gitu. Bahkan untuk menyelesaikan nilai mutlak juga mungkin kalian sudah secara nggak langsung memakai cara pemfaktoran gitu kan. Cara pemfaktoran itu gampang ya, dia tinggal kalian buka kurung 2 gitu kan. Terus taruh di depan X gitu ya, karena X dikali X kuadrat gitu kan. Nah, tinggal cari 2 bilangan ya, cari 2 bilangan gitu kan, yang ketika dikalikan hasilnya min 14 ditambah hasilnya min 5 gitu ya. Bilang ya, jadi kita cari 2 bilangan nih, misalkan bilangan A sama B gitu ya, A dengan B. Ketika dikalikan itu hasilnya min 14, ketika ditambah itu hasilnya min 5. Jadi ketika dikalikan hasil yang belakang, ketika ini tambah hasilnya yang tengah gitu. Nah, kira-kira berapa gitu. Nah, kalian harus coba-coba itu. Nah, di sini kita dapat adalah angka min 7 dengan 2 ya, plus 2. Nah, tandanya jangan lupa, ini sangat berpengaruh ya, tandanya jangan lupa, sangat berpengaruh. Jadi jangan sembarangan. Kita lihat min 7 dikali plus 2, min kali plus min, benar ya. 7 kali 2 14, benar. Nah, sekarang kita coba min 7 tambah 2, hasilnya adalah min 5, benar ya. Nah, jadi 2 angka yang dimaksud tadi adalah min 7 dengan plus 2. Nah, maka ini adalah faktornya. X min 7 dikali X plus 2 merupakan faktor dari X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, maka nilai X-nya tinggal kalian cari satu-satu gitu ya. X min 7 sama dengan 0 gitu kan, karena 0 ya. Jadi X sama dengan 7. Ini bisa kalian tulis X1 karena dia yang pertama dicari. Terus yang kedua X plus 2 sama dengan 0. Berarti ini X2 nya sama dengan pindah ruas 2 nya jadi min 2. Maka X1 nya adalah 7, X2 nya adalah min 2. Gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba akan cari soal lain ya, masih menggunakan cara pemfaktoran. Nah, oke, lanjut ya. Cara contoh yang kedua adalah (6x kuadrat plus x
min 2 sama dengan 0. Ya, ini cara yang tadi soal nomor pertama, ini soal yang kedua ya. Nah, kita akan mencari sekarang faktor dari 6x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, yang berbeda dengan soal yang pertama, kalau yang pertama koefisien x kuadratnya itu 1, ya kan? Nah, tidak ada angka, artinya kalau tidak ada angkanya artinya 1 dia ya. Nah, tapi kalau misalkan pada soal yang kedua, ini koefisien dari x kuadratnya 6, bukan 1. Nah, ini berlaku buat semua soal ya. Ketika x kuadratnya bukan 1, kita tidak bisa langsung memfaktorkan seperti ini. Jadi ada langkah tambahan, gitu ya. Nah, langkah tambahannya yang pertama, kalian kalikan dulu koefisien A-nya nih, koefisien A ya. Ini saya anggap nih kayak bentuk umum nih A ya. Ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Jadi koefisien A-nya itu 6. Jadi kalian kalikan A dengan C-nya dulu. Itu A dikali C. Jadi 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Gitu ya. Nah, sekarang cari dua angka ya, dua angka misalkan A udah ya perumpamaan ini, misalkan E sama F ya. Nih, E sama F gitu. Ketika dikalikan hasilnya min 12, ketika ditambah hasilnya 1 yang tengah. Ya. Sama kayak ini tadi sebenarnya ya. Cuman kalau ini kan langsung tadi berapa kali berapa hasilnya min 14, berapa tambah berapa hasilnya yang tengah min 5. Nah, kalau ini berapa kali berapa hasilnya min 12. Dari mana min 12? Dikalikan dulu koefisien A-nya sama C-nya. Gitu ya. Terus ditambah hasilnya yang tengah. Gitu kan? 1. Gitu. Jadi ketika dikalikan hasilnya min 12, ketika ditambah hasilnya plus 1. Ya. Berapa? Yaitu adalah 4 dan min 3. Ya kan? Karena 4 dikali min 3 hasilnya min 12 gitu kan. 4 ditambah min 3 hasilnya 1. Ya kan? Nah, 4 sama min 3 kalian rubah menjadi bentuk lain dari koefisien X ini gitu. Jadi kalau tadi kan langsung nih ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita tulis ulang soalnya 6x kuadrat gitu ya. Nah, X ini kita pecah jadi 4x gitu ya, dari 4 sini sama min 3x. Nah, dikurang 2 tetap ya, min 2 tetap sama 6 nya. Kita hanya merubah yang tengahnya. Nah, 4 dikurang 3 kan 1 kan. Nah, sama sebenarnya, kita nggak merubah apapun gitu. Jadi sama, kita ngerubah bentuk doang gitu. Nah, kalau ada seperti ini kalian pisah. Nah, kita bisa. Nah, jadi kita faktorkan yang ini. Nah, cara faktornya gampang ya gitu ya. Koefisien sama koefisien dulu. FPB dari 6 dan 4 itu berapa? 2 kan? Nah, FPB dari X kuadrat dan X itu berapa? Cari pangkat yang paling kecil, yaitu X. Nah, cari 2x dikali berapa, sorry ya. 2x dikali berapa biar hasilnya 6x kuadrat, yaitu dikalikan dengan 3x, ya kan? Terus 2x dikali berapa biar hasilnya 4x, yaitu kan dikalikan dengan 2, ya kan? Berarti 2x dikali 3x plus 2 adalah faktor dari ini, 6x kuadrat plus 4x. Nah, buat yang kanan ya kan sama caranya seperti ini, tapi karena ini sudah dalam kurung 3x plus 2, pasti ya salah satunya faktor dari ini itu juga ada dalam kurung. Jadi bisa kita tulis ulang 3x plus 2 gitu kan. Nah, tinggal kita carikan nih 3x dikali berapa biar hasilnya min 3x, yaitu dikalikan dengan min 1 gitu kan. Karena min 1 dikali 3x kan min 3x gitu kan. Nah, min 1 dikali 2 hasilnya min 2. Nah, benar ya. Maka 3x plus 2 dikali min 1 ini adalah faktor dari min 3x min 2 gitu. Nah, maka faktor dari ini 6x kuadrat plus x min 2 adalah
Ini ya, yang dalam kurung 3x plus 2 dikali ini 2x ini min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktornya. Jadi kalau kalian kurang percaya, tinggal kalian kalikan aja. 3x dikali 2x kan 6x kuadrat. Bener ya? 3x dikali min 1 min 3x. 2 dikali 2x 4x. Nah, min 3 tambah 4 1. Bener ya? X. Terus 2 dikali min 1 min 2. Nah, jadi benar. Jadi 3x plus 2 dikali 2x min 1 adalah faktor dari 6x kuadrat plus x min 2. Nah, maka nilai dari x1 nya adalah 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan min 2. Maka x1 sama dengan min 2 per 3. Ya, pindah ruas. Terus x2 nya 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 pindah ruas. Maka x2 nya sama dengan 1 per 2. Nah, maka x1 nya adalah min 2 per 3. X2 nya adalah 1 per 2. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah cara pemfaktoran buat mencari persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau pertidaksamaan gitu. Nah, kita akan cari juga. Nah, sekarang kita rubah aja ya. Kita rubah soalnya sama, cuman tandanya doang. Yang tadinya sama dengan, kita akan rubah menjadi tanda pertidaksamaan. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Nah, jadi kalau tadi sama dengan, sekarang kita pakai tanda pertidaksamaan. X kuadrat min 5x min 14 kurang dari 0 gitu. Nah, sebenarnya caranya sama ya. Cara pemfaktoran sama dari awal sampai akhirnya gitu. Bisa kalian langsung. Jadi kalian anggap ini sama dengan dulu pertama. Jadi x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Kalian anggap dulu ya gitu. Tapi jangan apa nanti kebablasan gitu. Yang jelas soalnya itu ini pertidaksamaan. Nah, habis itu kalian faktorkan gitu, sama. Semua prosesnya sama. Jadi x gitu kan. Terus berapa kali berapa hasilnya min 14. Berapa tambah berapa hasilnya min 5. Jadi min 7 tambah 2. Jadi x1 nya sama dengan 7. X2 nya sama dengan min 2. Nah sekarang kita tentukan nih. Ini kan ada dua angka ya, min 2 dan 7. Nah, kalian cek pakai garis bilangan. Karena min 2 lebih kecil, maka min 2 sebelah kiri gitu, 7 sebelah kanan. Ini sembarang aja, sembarang gitu. Yang penting kalian tahu bahwa 7 itu lebih besar ketimbang min 2 daripada garis bilangan. Nah, ini ada tiga daerah ya, ada 3 daerah. Yang pertama yang ini, kedua yang tengah, ketiga yang kanan. Nah, masing-masing kalian cari angka ya kan, sembarang aja bebas, dan kalian coba substitusikan ke soal. Kalau misalkan dia masuk, berarti itu daerah hasilnya atau daerah penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan tidak masuk, berarti bukan daerah penyelesaiannya. Sekarang contoh, kita ambil yang tengah. Di antara min 2 sama 7 ada angka banyak ya. Dari min 1 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalkan kita ambil angka yang netral aja, 0 gitu kan. Nah, kita masukkan ke sini, ya kan. Kita ambil angka 0. Kita substitusikan. 0 kuadrat min 5 dikali 0 dikurang 14. 0 dikurang 0 ya kan, dikurang 14 sama dengan min 14. Apakah min 14 itu kurang dari 0? Benar ya. Nah, maka ini daerah yang benar gitu. Jadi cukup satu angka aja itu sudah mewakili semuanya gitu. Nah, sekarang yang kanan. Di kanan 7 ada 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Misalkan kita ngambil angka 10 gitu kan, dan kita substitusikan lagi ke sini. Jadi 10 kuadrat min 5 dikali 10 dikurang 14. 10 kuadrat 100. Min 5 dikali 10 min 50. Min 14. 100 dikurang 50, 50. 50 dikurang 14, 36. Apakah 36 kurang dari 0? Salah ya? Salah kan? Karena 36 itu harusnya lebih besar dari 0. Nah, maka ini daerah yang salah. Gitu ya. Nah, sekarang yang kiri. Di kiri min 2 ada min 1, ada min 3 ya. Min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Misalkan kita ambil yang min 5.
Nah, min 5 kuadrat dikurang 5 kali min 5 dikurang 14. Min 5 kuadrat, min 5 kali min 5 25 ya, karena min kali min plus. Terus min 5 kali min 5 25 lagi dikurang 14. 25 tambah 25 50, 50 kurang 14 36 juga. Nah, 36 itu lebih dari 0 seharusnya. Jadi ini juga tidak memasuki daerah penyelesaiannya. Jadi yang masuk itu cuma yang tengah, ya kan? Yang masuk itu cuma tengah. Maka himpunan penyelesaian tadi yang saya bilang di awal bahwasanya kalau pertidaksaamaan itu bentuknya banyak, jadi himpunan penyelesaian namanya, atau HP biasa disingkat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, ya. Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya, bukan cara cepat sih, cara singkatnya gitu ya, sama aja ya, cara singkatnya. Jadi tanpa bantuan garis bilangan kita sudah tahu sebenarnya, gitu. Ini penyelesaiannya itu di tengah, di kanan atau di kiri, gitu ya. Caranya yang penting kalian pastikan dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi ax kuadrat plus bx plus c kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan 0. Ya, pastikan bentuknya seperti ini dulu. Jadi kalau misalkan di kanannya masih ada angka, pindahkan ke kiri, gitu ya, pindah ruaskan ke kiri. Jadi kanan itu harus 0. Ingat ya, kanan itu harus 0. Kalau ada angka di kanan, pindahkan ruas dulu ke kiri. Oke? Nah, kalau seperti ini, nah tinggal kita lihat. Kalau dia tandanya lebih kecil, ya, lebih kecil, maka jawabannya pasti antara. Ya, maka nanti hasilnya X1 ini angka ya, iya X1 bener ya. X1 X2 gitu. Nah, jadi kalau kecil itu antara, ya, kata kuncinya gitu, kecil itu adalah antara. Nah, sama kayak tadi tuh, ini kan soalnya kan kecil, nah jawabannya di antara, gitu kan. Tapi kalau misalkan tandanya lebih besar, nah itu jawabannya atau, ya. Jadi kalau besar itu atau. Jadi kalau dalam garis bilangan tuh yang kiri sama yang kanan gitu, yang tengah bukan daerah hasilnya. Jadi yang kiri atau yang kanan. Maka himpunan penyelesaian ini ada himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi dalam kurung gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari X1 atau gitu kan, X lebih besar dari X2. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kecil antara, besar atau. Nah, tadi misalkan soalnya ini ya. Kalau misalkan soalnya lebih besar, ya, soal bisa, jadi kayak misalkan tadi X kuadrat min 5X min 14 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, maka jawabannya misalnya itu udah cari-cari pefaktoran segala macam, nah dapat X1 nya 7, X2 nya min 2 gitu. Nah, min 2 kan lebih kecil ya, maka taruh sebelah kiri. Nah, maka karena kita udah tahu nih tadi ketentuannya kalau kecil antara besar atau, maka himpunan penyelesaiannya bisa langsung. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 gitu kan, X kurang dari X1 atau min 2 gitu kan, atau X lebih besar dari 7. Nah, gitu, atau X lebih besar dari X2 gitu ya. Nah, oke, gampang ya. Jadi tidak perlu lagi nanti ngorek-ngorek pakai garis bilangan. Tapi ingat, tapi kuncinya ya, syaratnya ini yang sebelah kanan harus 0. Jadi kalau sebelah kanan itu masih ada bilangan, kalian pindah ruas dulu ke kiri, dioperasikan dulu. Oke, paham ya? Nah, itu tadi mencari nilai X atau penyelesaian dari X dengan menggunakan cara pemfaktoran. Selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kecap. Ya, selanjutnya nih kita akan mencari nilai X atau himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksaamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Ya,
Jadi kita lompat, tidak kita ngebahas tentang bagaimana mencarinya pakai mengkuadratkan apa? Melengkapkan kuadrat sempurna, tapi langsung menggunakan rumus ABC. Nah sebenarnya rumus ABC ini rumus pamungkas ya. Jadi ketika kalian bingung memfaktorkan, nggak ketemu gitu, nyari bilangan berapa kali berapa hasil yang belakang, berapa tambah berapa hasil yang tengah, nah langsung aja pakai rumus ABC. Gitu, karena rumus ABC ini benar-benar pasti ketemu gitu, asalkan kalian ngitungnya benar. Nah, rumus ABC itu sendiri adalah X1, 2, artinya ini X1, X2 ya. Jadi sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, ini rumusnya nih. Potong lagi. Nah, gitu. Jadi bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Tergantung soalnya gitu. Jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, C ini adalah konstanta ya pada soal gitu. Nah misalkan kita akan mencari nilai yang sama untuk soal yang ini ya, X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Kita lihat persamaannya dulu ya. Jadi sebenarnya ini sama aja ya, persamaan sama tidak samaan sama gitu. Ini cuma mencari nilai akar-akarnya atau mencari nilai X1 sama X2-nya gitu. Jadi kalian sudah tahu bedanya persamaan sama tidak samaan, cara nyarinya gitu kan. Terus di sini hanya mencari nilai X-nya saja. Oke, langsung kita masukkan X1,2 ini soal ya. Sama dengan min B. Min B, ingat rumusnya ada min B. Nah, sedangkan di sini B-nya juga min. Nah, maka kalian jangan lupa, jangan hilangkan. Nah gitu ya, karena rumusnya ada min, sedangkan B nya sendiri min 5. Nah kalau sini pas 5 gimana pak? Nah sini juga 5 gitu, nggak usah pakai min lagi. Jadi min 5 gitu kan, plus minus akar B kuadrat, yaitu min 5 kuadrat, min 4, A nya 1, C nya min 14. Nah ingat, tandanya juga ikutin min 14 per 2 dikali AA nya 1. Nah min kali min plus jadi 5 plus minus gitu kan, akar min 5 kuadrat 25 min 4 dikali 1 min 4 dikali 14 berapa tuh, 40 16 56 ya, 14 kali 4 56. Jadi karena ini min kali min jadi plus 56 dibagi 2 dikali 1 2. Nah jadi 5 plus minus 25 tambah 56 81 dibagi 2 ya. Nah sekarang ke sini. Nah ini kan X1,2 ya, jadi X1,2 jadi 5 plus minus akar 819 dibagi 2. Nah X1 nya itu yang ditambah, jadi 5 ditambah 9 dibagi 2, 5 tambah 9 14, 14 dibagi 2 7 gitu ya. Nah X2 nya dikurang, kan plus minus kan, yang pertama ditambah, yang kedua dikurang, jadi 5 dikurang 9 dibagi 2, 5 kurang 9 min 4, min 4 dibagi 2 min 2. Nah maka X1 nya 7, X2 nya min 2, atau kebalik juga nggak apa-apa, X1 nya yang min 2, X2 nya 7, nggak masalah gitu ya. Nah kalau misalkan lihat dari pemfaktoran tadi sama tuh, X1 nya 7, X2 nya min 2. Nah gitu ya. Jadi ini adalah rumus ABC atau biasa dikenal dengan rumus kecap, dan biasanya ini adalah jurus pamungkas atau jurus akhir ketika kalian bingung menggunakan pemfaktoran gitu ya. Jadi kalian menggunakan rumus ini, tapi memang harus hati-hati dalam perhitungannya gitu. Ini sudah pasti ketemu gitu, tapi harus hati-hati dalam perhitungannya gitu. Nah kalau misalkan soal ketidaksamaan gimana, sama aja sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalkan yang lebih kecil berarti balik aja ke sini gitu. Yang penting kalian sudah ketemu ininya, X1 nya 7, X2 nya min 2, atau kebalik boleh gitu kan, X1 nya min 2, X2 nya 7. Jadi tinggal kalian menggunakan tadi nih, kecil, antara, besar, atau gitu. Atau kalau misalkan masih bingung ini langsung pakai garis bilangan juga boleh gitu. Terus yang tadi juga ya jangan dilupakan
bahwasanya kalau menggunakan cara pemfaktoran ini yang tadi nih, kalau dia koefisiennya 1 bisa langsung, tapi kalau koefisiennya bukan 1 itu harus ada beginian tadi, ada aturan-aturannya. Ya, silakan kan review lagi ya. Oke, cukup penjelasan tentang pengantar untuk masuk ke materi pertidasamaan rasional dan irasional tentang persamaan dan pertidasamaan kuadrat. Dan ini hanya sekilas ya, karena kita tidak ngebahas tentang bagaimana mencari nilai X atau penyelesaian menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you